Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman, dosen yang saya hormatin, terutama Pak Didin Hikmah Perkasa. Saya hormatin. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit presentasi tentang mengenai manajemen gaji dan upah. Gaji dan upah adalah bagian dari kompensasi. Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, seperti gaji, upah, bonus, insentif, tunjangan kesehatan, hari raya, uang makan, uang cuti, dan lain-lain. Tujuan kompensasi yaitu untuk menarik pegawai yang berkualitas, membangun komitmen karyawan, mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya meningkatkan kompetensi organisasi secara keseluruhan. Gaji dan upah. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi atau dapat dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi. Sedangkan upah, kata lain dari gaji yang ditujukan kepada pegawai tertentu, biasanya pada pegawai bagian operasi. Langkah-langkah penentuan gaji dan upah. Yang pertama adalah menganalisis jabatan dan tugas. Kedua, mengevaluasi jabatan. Ketiga, melakukan survei dan upah. Keempat, menentukan tingkatan gaji. Yang pertama, kita bahas satu, analisis jabatan atau tugas. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan, persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut, berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar kerja. Kedua, evaluasi jabatan atau tugas. Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Metode yang dipakai dalam penilaian pekerjaan yaitu yang pertama, metode pemeringkatan atau job ranking. Kedua, metode pengelompokan atau job grading. Ketiga, metode perbandingan faktor-faktor. Dan keempat adalah metode penentuan point system. Metode pemeringkatan job atau job ranking yaitu menilai tingkat kepentingan secara umum dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan yang lain, atau mengurutkan pekerjaan menurut tingkat kepentingannya dengan mempelajari informasi analisis jabatan, yaitu job description, job specification, dan job performance standar. Kemudian secara subjektif, pekerjaan mana yang lebih penting diurutkan dibandingkan dengan yang lain. Langkah-langkahnya yaitu, satu, mendapatkan informasi jabatan, menentukan jabatan-jabatan tertentu yang akan dinilai, menentukan faktor-faktor yang dikompensasi, memeringkatkan jabatan satu dan yang lain, mengurutkan pekerjaan dari yang terpenting hingga yang kurang begitu penting. Kedua, metode pengelompokan atau job grading, yaitu menetapkan suatu pekerjaan dalam kategori tertentu atau klasifikasi atau kelompok. Kelompok-kelompok itu disebut kelas jika berisi jabatan yang sama disebut tingkatan, jika berisi pekerjaan yang berbeda tetapi mempunyai kesulitan yang sama. Langkah-langkahnya yaitu mengembangkan kelas dengan membuat uraian tingkatan berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikompensasi seperti kesulitan pekerjaan, hubungan dengan orang lain, pengalaman, pendidikan, latihan, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedua, berdasarkan faktor-faktor di atas dibuat ditingkatkan pengelompokan jabatan yang disesuaikan dengan klasifikasi atau tingkatan yang sudah ditentukan. Dan keempat, menentukan besarannya gaji. Yang ketiga, metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor adalah membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat dikompensasi. Langkah-langkahnya yaitu, satu, memperoleh informasi jabatan, menentukan faktor-faktor yang dapat dikompensasi, menentukan jabatan kunci, membuat peringkat jabatan kunci berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikompensasi, mendistribusikan tarif upah untuk faktor-faktor yang dapat dikompensasi, menyajikan dalam sebuah bagan perbandingan. Selanjutnya yaitu mengevaluasi pekerjaan yang lain.
Dan yang keempat, metode penentuan poin atau point system. Metode ini dilakukan dengan cara menentukan poin atau angka untuk faktor-faktor yang lebih rinci yang dapat dikompensasi. Misalnya faktor tanggung jawab, dipecah menjadi tanggung jawab kepada orang, peralatan, dan bahan, dan lain sebagainya. Langkah-langkah metode menentukan poin yaitu menentukan secara rinci faktor-faktor yang dapat dikompensasi, menentukan level atau tingkat faktor-faktor yang dikompensasi yang didasarkan pada pertimbangan setiap faktor yang dikompensasi berbeda di antara pekerjaan, menentukan poin untuk setiap faktor, yaitu berupa angka yang akan dipakai menentukan tingkat dan jabatan. Selanjutnya, survei gaji dan upah. Survei gaji dan upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. Survei dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi tingkat gaji yang berlaku, membuat kuesioner secara formal. 4. Penentuan tingkat gaji. Salah satu teknik dalam menentukan tingkat gaji adalah dengan menggunakan sebuah grafik yang disebut scatter-gram. Pada garis mendatar, grafik tersebut mendapat poin untuk jabatan-jabatan kunci. Pada garis vertikal tercantum jumlah pembayaran berdasarkan hasil survei. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.